Kami dari kelas 10 IPS 5 akan mempresentasikan bab 4 ekonomi tentang pasar. Perkenalkan, saya Reditya Muhammad Hanifa. Nama saya Putri Susumo Utami. Saya Regia Putri Yuliansa. Saya Cantika Kurniawan. Saya Friska Daska Namanya Putria. Saya Salmanan Putri. Dan saya Giovanni Rizky Azara. Kami akan mempresentasikan poin-poin penting pada bab 4, yaitu pasar. Poin yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu konsep permintaan. Permintaan sendiri adalah seluruh barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Adapun fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah permintaan hubungan antara harga barang dan jasa dengan jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen di pasar. Ada pula rumus fungsi permintaan yaitu QD, yaitu sama dengan permintaan sama dengan A konstanta dikurang BP. BP itu adalah harga jumlah dan jasa serta jumlah harga dan jasa. Yang dapur poin yang saya akan jelaskan kedua yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor mempengaruhi permintaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua selera, yang ketiga harga barang, yang keempat perkiraan harga di masa depan, dan yang kelima yaitu jumlah penduduk. Saya Giovanni, di sini saya ingin menjelaskan tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Contohnya yaitu pergerakan ini terjadi dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik maka kurva permintaan akan turun sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Dan yang kedua adalah pergeseran kurva permintaan, yaitu pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga barang tersebut. Faktor yang dimaksud adalah harga produk lain, selera, dan ekspektasi harga dan jumlah pembeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penawaran. Penawaran adalah seluruh barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Motif penjual untuk melakukan penawaran barang adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A ditambah BP. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang tersebut, yang kedua harga barang lain, yang ketiga teknologi, yang keempat harga faktor produksi, dan yang terakhir adalah jumlah penjual. Yang poin selanjutnya yaitu pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama yaitu pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan kurva penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Yang kedua yaitu pergeseran kurva penawaran. Selain pergerakan, kurva penawaran ini bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjual. Jadi kesimpulannya adalah pergerakan di sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan, dan pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas adalah perubahan jumlah barang terhadap harga ataupun pendapatan. Elastisitas terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua, elastisitas silang. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan pendapatan. Yang keempat, elastisitas busur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pasar. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan proses transaksi jual beli barang dan jasa. Syarat terjadinya
pasar harus ada pembeli, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang akan dijual, ada tempat, dan ada transaksi atau tawar menawar. Pasar input atau faktor produksi adalah proses bertemunya permintaan dan penawaran atas faktor produksi, di antaranya sebagai berikut, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Pasar output dibedakan menurut penyerahan barang, struktur, waktu, dan uang lingkupnya. Saya akan menjelaskan poin tentang peran pasar dalam perekonomian. Bagi konsumen, adanya pasar dapat mempermudah untuk memperoleh barang atau jasa untuk kehidupan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah sarana proses penyaluran barang kepada konsumen. Ada pula poin-poinnya. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Pasar menjadikan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dan barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar. Setelah sepakat, terbentuklah harga.